Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Yesus Kristus Tuhan yang bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Gagasan ini ada dalam Injil pada pesta keluarga kudus. Ketika Injil Lukas menceritakan bagaimana setelah Yesus bersama kedua orang tuanya berjumpa dengan Simeon maupun juga Hana di bait Allah, dikatakan kemudian setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu, yaitu Tuhan Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tuhan Yesus sebagai kanak-kanak tumbuh menjadi besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini adalah ungkapan yang kuat mengenai kehadiran Tuhan yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, tumbuh sebagai manusia biasa seperti kita, hidup wajar seperti kita dalam keluarga, dengan Bapak Yusuf dan Bunda Maria, orang tuanya. Secara manusiawi, Yesus seperti kita semua mengalami dinamika hidup berkeluarga dalam arti bersama orang tuanya. Tetapi sebagai Allah tentu saja yang menjelma menjadi manusia, Dia memiliki kekasan yang tiada duanya, yang disebut menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bahkan nanti pada waktunya akan disampaikan bahwa seluruh kepenuhan Allah memang ada padanya. Dalam rangka pesta keluarga kudus, baik kalau kita merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Kristus, Tuhan Yesus yang hadir di tengah keluarga, dan kita mesti membiarkan Yesus Kristus Tuhan kita itu juga hadir dalam keluarga kita, membiarkan Dia tumbuh besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah pada Kristus itu hadir, ada dalam keluarga kita. Adorasi yang kita lakukan setiap hari tidak memisahkan dan tidak boleh memisahkan kita dari keluarga kita, dengan tanggung jawab kita sebagai warga keluarga, apapun posisi kita. Tetapi seorang adorator sejati akan menghidupi kehidupan keluarganya dengan gembira, sambil mensyukuri anugerah yang diterima, tapi paling penting berfokus juga bagaimana Tuhan Yesus menjadi pusat dari seluruh gerak hidup, visi misi keluarga kita masing-masing. Ini mengingatkan dan betapa pentingnya bagi kita bahwa sering keluarga kita begitu fokus pada soal entah itu kesehatan. Untuk masa pandemi sekarang ini sangat penting tentu saja, dan tidak bisa dipungkiri masalah ekonomi, finansial,
soal kerja, soal relasi, perkerabatan yang tidak selalu rukun di antara kita dalam keluarga. Sehingga dinamika berbagai persoalan konkret yang meliputi dalam keluarga kita itu memudarkan kesadaran kita akan pentingnya menempatkan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai pusat dalam keluarga kita. Ketika kita terlalu jatuh dalam seluruh pusara kemelut keluarga, entah sebabnya apapun, entah masalahnya apa, kita bisa tanpa arah pandang yang jelas kepada Kristus, dan maka kita juga jatuh tenggelam dan lalu menjadi sangat parah dan repot. Kita tidak akan lepas dari masalah keluarga dalam hidup kita. Orang tua kita, anak kita, pasangan kita adalah orang-orang yang dianugerahkan Tuhan. Tapi bagaimana pengikat kasih di antara kita semua akhirnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Membiarkan Dia bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia itu ada pada Tuhan. Maka adorasi yang kita lakukan mengingatkan kita betapa arah pandang kita kepada Kristus tidak pernah boleh hilang, tidak pernah boleh tertinggal atau terbelokkan. Akhirnya sungguh-sungguh harus disadari bahwa Kristus adalah pusat dalam keluarga kita masing-masing. Adorasi yang kita buat juga secara live streaming, kita tetap ada di rumah dan keluarga, tapi sambil memandang Tuhan dalam sakramen Maha Kudus adalah bukti dan tanda bahwa keluarga kita tetap berpusat pada Kristus, dan kita mohon membiarkan Tuhan Yesus bertambah besar, menjadi kuat dan penuh hikmat dalam keluarga kita. Selamat Pesta Keluarga Kudus juga untuk keluarga kita masing-masing, dan semoga keluarga-keluarga berpusat pada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.